Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast kita. Podcast apa? Bro. Sapi Oh, Podcast. Iya. Aku kan lali kayak pakai wae gawe, Cuk. Iya, oke. Apa Sapi Podcast? Sapi Singkatan Podcast. dari Satria Abi Podcast. waduh. Tidak ada pesetan. Saya sudah berharap ada yang punya Sangat sederhana. Sangat sederhana. Sangat apa? Flat, Flat, sangat tidak ger, ya. tidak apa-apa. Oke, baik. Untuk podcast pada kali ini kita bakal bahas tentang bisnis. Masa sih? Apa itu bisnis? Super dong. Jadi kan mulai. Oh iya, wis mulai. Cari kon mancing. Mancing apa? Iya. Aduh, kurang ger juga. Apa mau? Apa itu podcast? Coba jelaskan. Apa itu podcast? apa itu bisnis? Fokus. Sorry. Oke, kita mulai. Wis kan mau. Oh iya, sorry. Apa itu bisnis? Bisnis menurutmu apa? Jadi menurut saya bisnis adalah sesuatu yang dipercayai oleh Mas Satria. Coba dijelaskan dulu apa yang dipercayai Mas Satria. Berarti ya enggak gitu dong. Iya, Tektokannya gitu. tuh jangan gitu dong. Dong. Itu saling melempar. Kan aku gak nyimpen tadi apa gak nyiapin. Ya kan kita udah sering banget bisnis. Dan dari dulu sih bisnis. Kalau Berlebihan. jari tidak menyebutkan nama kok kan mau Mas Abi, Mas Satria itu. Oh, apa? Oh, Cuk. Kita Gak ulang usah aja, apa Mas. masih ketahuan. Oh iya sih. Kita bantu kan orang kananmu juga. Oh sih. Astaga. Kan iso pembicaraan. Gue titit rasa lama kawean. Tadi Iki positif kok. Bisnis kok gak masalah. bisnis, Cuk. Nek sampean nih, Mas. Sampean. Amang. Kok disanggah itu aku? Sorry. Silakan. Monggo. Mau takon apa? Bisnis. Oh, sampean. Nah, Sampean. mulai seneng bisnis kapan? Kalau awet. Guyu. Tadi teman banget tuh loh. Awet ya, tak takoni apa ya. Awet kelompok. Wait. Ada serius tuh, ayo, ini ngomong bisnis begitu. Kalau aku sih, aku jane mulai seneng dodol-dodol, ngono ki SMP. Sampai SMP ya dodol kertu gabur, ke SD. Dodol gabur aku bin SD. Yang ngerti gabur ya? Remi satu. Ya Allah, duduk kuwi, sing gambare Power Rangers, SpongeBob, tamplek kit pack, Mbok sing nutup tol. tak tol. Nah kan menangan, cuke kan. Tak tol. Los bro. Yo, Pak Bu lah. Los tol. Sorry. Aku kurang menangkap. Jok mbok ketoki dhewe ngono. Tol piro? Modelnya barter. Jadi sing menang aku menangan. Barter. Itu transaksi, Bos. Transaksi juga jualan. Cuan. Iya, enggak cuan. Soalnya Pak SD kan aku ora mikir cuan. Sugih aku. Ora mati terus, rento sesuai. Itu edon. Wah, Don juan. juan. Ya lanjut mau. Lucu terus. Jadi transaksi ini kuwi aku ngedol cukku. Cuk ki apa, Des? Cuk yo undangan. Udah kuwi. Cuk. Udah kuwi. Piye, Cuk? Udah sing kuwi. Maksudnya andalan. Oh. Jadi aku stinan kan cuke kan. Heeh. Andalanmu kan. Oh, cuke didol. Cuke tak dol. Wah, kober. Loh, Kowe payu, berarti Des. Aku cuke oke, Piro? Des. Jam Aku menangan. piro? Dadi cuke kuwi tak dol besok tak barterke. Sak kartu dadi 5 kartu per 6 kartu. Oh, ya. Sales. Lebih ke MLM. Berbintang apa pohon? Berbintang. Berbintang. Ini kapan itu tuh banget lah. Wis sebatas kuwi. Sebatas kuwi biyen SD. Aku gak neko-neko kan aku SD.
SMP aku paling gur jual beli barang-barang bekas. OLX. Yo, no LK ngono. SMP kan zaman OLX kan, Jan. Mosok SMP mu karo SMP ku kan itu. Ah, Zaman iya, zamanku OLX. Waktu gue SMA pas gue. Oke. Pas zaman gue OLX jual beli barang bekas ngono-ngono kuwi. Itu apa? Oke, ndak sampean barang-barang ngono iki sing ketok ora kanggo ning omah tak duli tuh. Menurut ora kanggo ya, menurut wong tuwa ora ngerti ya. Ya Bayu. Payo. Lah wis di HP ya SMP. Wis, aku SMP kelas loro ndek HP. Kasih di sing ngedol-ngedole barang karo kanca. Ono sing pengen opo tak golek aku. Ning OL kuwi. Ora, kelas di temen kelas di mbek kanca-kancaku. Kanca-kancaku dong golek-golek barang, ono sing golek opo, golek pit. Oh, Tak golek mak. Ojo ngono lah bahasane lah. Ya memang ngono. Yo, maklar. Lari. Gak betul ikut SD, ikut SMP maklar. Ini ngono kuwi SMP. Bar kuwi aku dodol barang bekas nang OLX barang kuwi. Cuman kuwi udah ngono Tokped bareng sih baru OLX sing gak naik daun. Nang Facebook jual beli barang bekas. Biyen marketplace Facebook aku biyen maine. Aku admin kuwi. Wow, dudu dong. Dudu dong. Oh, jadi aku jadi salah satu admin jual beli ning Temanggung ngono, Cuk. Jadi aku sing ngasep meneh. Sepi. Apa sih? Mengasep. Wah, meng-ACC. Ya, Meng-ACC orang-orang yang pengen masuk ke dalam grup kan grup-grupnya tertutup gitu. Tertutup, Ya aku sing biyen aku jeneng grupe ngono, Des. kuwi. Toko bagus cah Temanggung. Grupmu ora? Heeh. Hah? Grupmu? Betul. Betul kan? Betul. Aku jual beli apa ngono kae lah. Aku biyen grup kuwi, toko bagus cah Temanggung. Kuwi grupe. Saiki mungkin Jono, iki Jono ora sih? Bisa kayak. Siapa sing dulu ya? Yo zaman biyen. Oh, biyen Sing kudet kan saiki gak dolanan itu. kok udah. Iya, informasinya tuh telat gitu loh kayak kalau di kita di Indonesia ini kan biasanya informasi atau teknologi itu kan terlambat sekitar setahun 2 tahun sampai 3 tahun. Oh iya. Luar negeri sudah menerapkan apa, kita baru 3 tahun 2 tahun berikutnya baru menerapkan itu gitu loh. Sama kayak perkembangan di media sosial gitu loh. Orang-orangnya tuh contoh lah di Palangka apa yang aku ceritain kemarin ketika Kapan? Oh belum ya tak ceritain sekarang. Iya. Di Palangka itu sedang hits-hitsnya di sana. Apa yang kita lakukan 3 tahun yang lalu? Apa itu? Ya mainan Facebook. Oh, Jadi iya. jual beli informasi itu banyak di Facebook. Berarti marketplace ning kono, marketplace kayak Tokopedia, Shopee, ngono kuwi. Ya sudah jalan, tapi Oleh tidak ngomong sih. sejalan. Hah? Lah kok ngono sih? Gak apa-apa. Apa? Ya apa? Enggak dibayar, Bro. Ora ono sponsor, ki sponsori Roma Sari Kelapa. Karo tisu basah. Berarti tapi sing marketplace kayak Shopee, Tokopedia, ngono kuwi udah ada dan bener-bener. Ya ada, tapi telat sana gitu loh. Oh. Kayak kita baru maksudnya tuh kayak 3 tahun yang lalu kita sudah mainan Facebook jual beli di sana. Baru sekarang ini mereka baru jualan Facebook. Mark Zuckerberg. Jualan barang-barang di Facebook tuh sekarang gitu. Kita udah mainan Instagram nih. Kita main jual beli. Oh ya. Jual belinya pakai Instagram. Lagi IG ada ini kan? IG Shop kan? Mereka baru masih di zaman Facebook. Masih di zaman Facebook gitu loh. Perkembangannya tuh nggak sama, walaupun sama-sama Indonesia gitu kan. Ini menarik nih. Kira-kira apa sing marake dekne iso nggak rata ngono iki lho. Mungkin itu nggak cuma di Kalimantan.
Mungkin di tempat lain juga sama. Kebetulan kita lagi di Jawa. Mungkin kita mengalami itu lebih dulu daripada mereka. Tapi kenapa sok kayak ngono gitu aja? Ya ketertinggalan informasi tuh bos. Penyebabnya? Tidak ratanya, memang perkembangannya di sana, kayak kemajuan teknologinya di sana, risetnya, mahasiswanya, kayak penelitian di sana kan juga kurang gitu loh, kayak informasi sampainya ke sana informasi itu telat gitu loh. Enggak dong, aman dong. Yalah, nggak apa-apa. Oh, hanya informasi dulu ya bikin. Tekan di keterlambatan. Mas Abi malah turu. sorry Aduh bos. Keterlambatan informasi bos, Iya. yang mengakibatkan yaitu nggak sama ratanya gitu. Kayak dulu aku udah mainan sablon 2015an 14. Ntar. Sorry aku potong nih. Rasain dulu cerita aku pada nanti kita bahas CB. Jadi gak usah sebut nama. Udah terlanjur. Sorry. Tadi sampai aku SMP kan, SMA aku total SMA aku total HP. Total HP juga sih. Jual diri kurang laku. SMA lah aku tengah-tengah totalan. Gak enak sama. Kuliah sempat jual buku neng gue untuk pet ngono kuwi aja. Lalu semester awal lah. Sampai sekarang sih jangan tukunya tapi gak tak urus. Sampai nanti sing masalah sing terakhir kita bahas bareng aja ya. Oh ya. Sing iki. Oke. Kita coba dengarkan cerita dari Mas sebelah saya dulu aja, dari sudut biru. Oke. Gimana dulu ceritanya si masnya ini bisa mulai berbisnis tuh gimana? Mungkin dari kecil dulu, dari kecil ada bakat bisnis dari keluarga atau turunan gitu gimana? Dari kecil melukis sih. Kurang bisa dipercaya ya sepertinya, kurang valid. Jadi gula. Oh tadi. Jadi gula. Mulai awal bisnis tuh bisa dikatakan itu bukan bisnis tapi ketertarikannya juga. Doni dong. Ada semut bos. Rusuh cai. Ada semut bos. TK. Ini serius ini. Dari TK itu aku udah merasakan hasil, merasakan cuan dari TK. Ceritanya tuh aku punya Nintendo. Itu ya Nintendo Switch. Yo enggak Switch sih. Nintendo. Enggak Nintendo lah. Switch banget berarti ya. Enggak. Nintendo itu zaman sebelum PS1 kan? Iya toh? Iya. Nintendo sih PS1, PS2, Nintendo. PS3 sampai sekarang kan. Game board dulu baru Nintendo. Ya game bocing Ya. puzzle kayak. Nah, itu juga aku sudah merasakan kreditnya game board. Gue tuh game board kredit ya kan. Itu kan dolanan gitu. Duitku cuma berapa? 7.000. Rasa sok iring lah. Sekitar itu. Mungkin. Harganya itu 25.000. Aku bilang, "Mas, Larang banget deh, zaman semono kan kayak banget cuk. emang larang game board biyen." Oh gitu. Oh, game board sing ora ecek-ecek, sing kasete ono kasete kan lho. Oh iya iya. Di cerepki ngono. Heeh. Kae. Bagul dalan Mas, tuku koyo ngono. Kurangane, hah? Bagul dalan ono sing terus. Oh no. Lilian bagul dalan ngono kae. Iya, sing akeh kae sing nggo gerobakan kae. Motor biasanya. Motor gerobak kae. Tak Mas. Bayar sisuk ya. Ngono aku.
kurangane. Aku wis merasakan Belajar utang kredit, sejak Mas. dini ya. TKW sing utang. Saking pengine gamebot kuwi. Ah. Asine ya kena pitching kang gamebot sih. Ya ono kaset ya. Ya aku mung dadi semene Mas tapi. Oleh ya masih. Oleh. Kok iso Tapi oleh? setiap hari harus bayar Rp2.000. Oh kredit. Kredit harus bayar Rp2.000. Aku laku kan. Ora ono zaman kuwi. Kowe nggo ngecek KTP berapa sih? Minggu ya transaksi ini kan ngarep sekolahku tadi. Jadi aman-aman ae golek Satria wis nang Oh, kono. aman. Nah, anak iki ya koncoku soalnya. Oh, wis bapakne kancamu berarti. Agus jenenge anak. Sebenarnya Pak Rabi kan? Tuh kan. Selamat menikah Mas Agus. Berarti kan ibu kan curiga kan. Kowe tuku ngene nggo duit sapa? Utang ngono. Waduh. Anjir ditambahilah sanguku. Oh, Tiap bayar hari. utang. Heeh, gue bayar utang. Tapi tetap harus dibayar kan? Tetep tak bayar Terus zaman dibayar. kuwi. Lunas wi. Lunas, Bos. 25.000 ku ya. Urung nganti lunas tapi wis bosen gamebot e. Iki ngopo bahas gamebot sih? Kan dari awal Oh, gitu kan iya. cerita dari awal. Nah itulah. Terus beliin Nintendo sama Dibeliin bapak. jeung iki? Heeh, Oh. dibeliin sama bapak nih. Game buat ini dibuang. Oh, dibiki. Wis bosen. Tidak lagi tok wae berarti. Lagi wis bukan nang ndi. Bosenan kan dong. Heeh. Kalau sing iki ya bosen. Sing ndi? Yang terakhir. Gamebot. Oh, game bot. Bosen berarti. Gamebot bosen banget. Terus Ternyata tuku- kasetnya sing 999 permainan kuwi yang di bulan baleni yang ono 5 ternyata. Ini kan aku gabus ya. Permainan iki agak 999. Kan jancuk. Aku Ngutang. Kamu si bakul. Nintendo iki. Itu Nintendo kan. Zaman itu teman-temanku pada nggak punya Nintendo, Kurang mampu. kurang mampu lah. Jancuk. Jancuk. Karena aku bangga banget ya. Iya. Wah, dan teman-teman TK, juga. TK. Dan teman-teman juga suka kan. Heeh. Habis itu pada ke rumah buat main Nintendo. Malah aku gak pernah dolanan. Oh, biasa kayak ngono. Tinggoni terus kalau Caca. Heeh. Jancuk pikir kuwi. Gitu kan. Wis zaman TK suni jancuk. Ya gak juga, aku mek mikir. Kok aneh ngono kan, aku ya rasane kok aneh, aku sing duwe. Pertama-tama sudah mulai tidak sehat gitu ya. Kok setiap hari kesini? Kayaknya ini friend with benefit doang. Ternyata terus aku mikir, wah TV ada timernya biar mati, ya kan? Tak timer setengah jam, jebret. Gue nek wis mati do bali aku dolanan dhewe, kan? Mati dora bali cuk. Terus? Ya ngenteni ngopo ki mati ki TV ning ngono. Kakak rencana. Kakak rencana, wah ki bicaraan ya. Terus wah tetep kudu ngentekke listrik ngono kan aku pikir. Oh, sangat Zaman bodoh ya kuwi. pemikirannya. Kan boros listrik cuk. Iya kan? Boros. Boros cuk, TV urip. Nintendo urip zaman semono cuk. Oh iya. Ya kan? Listrik sangat di ini ya. Ya kan? Zaman Diirit-irit. ya udahlah. Kowe nek pengen dolanan gonku bayar yo. 500 setengah jam. Wis, oh yo, Gelem bingung jangan. gelem doan. Goblok itu gelem. Karena sangat ingin bermain Nintendo. Tak celengi ning wadah Gungguan. Gungguan jadi. Ting. Ya, aku ngono kae lah. Kayak zaman semono iki udah ngono Mundur. rental Nintendo. Kau ono juk ngrentalke Nintendo ming aku tok ya.
Kok sombong. Lah sopo ngental Nintendo, Cuk? Oh iya. Enggak ono, Cuk. Emang lu di mana ya? Iya, enggak ono. Tapi enak sih rental Nintendo gak ada kan? enggak enek, enggak ono kuwi aku. Rental PS mungkin yo. PS1 mungkin ono. Mulai ada rentalan tuh rental PS. PS1 kan? masih ada rentalan. Ada rentalan ya PS1? Ada. Oh. Maraknya itu lah rental 2. Rental PS2. PS2. Rental PS2 aja. Oh. Maraknya seperti itu. Itu yo aku ngonangi terus zaman-zaman. Oh, PS-an terus ya? Heeh. Rada ngaji kan? Gak pernah. Astagfirullahaladzim. Zaman ini kon ngaji PS-an. Ya Allah. Ya mulai SD kuwi, SD berlanjut tuh PS1 kan. Oh, ngeduit kuwi rentalan. Enggak juga tuh kok. Wah. Rentalan nanti. Gue bayar listrik sebagian. Berarti gue sejak TK wis bayar listrik omah ya? Gak kabeh juk. Bue muni. Iki gue bayar listrik. Tambah piro. Padahal aku mau nilai 4.000. Ya oleh. Oleh ibu ki termasuk yang membuat aku manajemen uang. Oh. Banget sih ibu. Manajemen uang yang baik itu seperti apa? Nah, ibu sing ngajari. Artinya uang hasil itu sebenarnya bukan semuanya hasil gitu loh, kayak laba ketik laba kotor laba bersih gitu loh, Cuk. Oh, ke TK wis diomongin ngono iki. Enggak, kalau kita sekarang tahu Oh, iya, gitu iya. kan, ada laba kotor, ada laba Penyusutan bersih, gitu loh. barang. Iya. Oh. Nah, ada beban-beban operasional dan Listrik, lain-lain ya. gitu kan. Nah, aku sudah diajarin itu, kalau mau main PS ini pakai listriknya bayar. Oh, Ya, berarti harusnya wis tak tambah ibu. Nah, pas kuwi gak bikin jurnal ngono ya Zani? enggak, cuma Dia ternyata ngomongin. harus bayar listrik gitu, dan daripada aku nggak bisa mainan Nintendo lagi, mending tak tambah ibu. Oh. Dan aku tetap bisa mainan Nintendo. Iya iya iya. Gitu, zaman itulah. SD aku Itu ke PS1 kelas piro? SD SD kelas piro iki? wah papat boyo mulai Wis pertengahan ya. mulai ranking ki wis gak jelas kayak. Atau ranking lho. Wah gue aku kelas 1 tekan 3 ranking 3 terus bos. Apa yang dibanggakan dengan ranking 3? Aku ranking 1 biasa lah. Gue SD tuh. Nah itu yang bisa aku banggakan Oh cuy. iya, ada satunya. Mulai punya PS yang gak pernah ranking. Sebenarnya masalah PS, Tapi tapi sing tambah goblok. Tapi ada yang bilang ini pembenaran aja sih sebenarnya. Kayak mulai kelas 4 ke sana, umur 9 ke atas, itu anak-anak tuh mulai mengalami kejenuhan belajar. Nah, benar. Iya. Itu survei. Iya. Survei. Nah, aku cuma mengalami itu juga. Sebenarnya kalau itu sih lebih dipas-pasin. Tak mungkin tak tilik itu kalau aku jenuh tak mungkin banget. Tapi lulus SD aku ranking 2. Sekompri Nemnya. sekolah. Sesekolah ranking 2. Tapi sekolahmu dari sekolah lain ranking 2 dari belakang kan? Terbelakang lah SD ku itu. Ini SD Bonsari lah. oh iya. Gue lah. Kanan jalan SD nggak pernah bisnis sih. lah. Oh SD berarti enggak. Sampai CD di rental lagi ya? Iya minggu itu sih. Ah. Belum dikatakan bisnis. Kok aku biar SD jalan gabur kok mas PS-an. Hah? SD jalan gabur loh biar. Oh apa? Oh. BBA Gapura zamannya PS-an juga. Aku PS-an yang beri masjid. Siapa kan? Kok kayaknya dia kesenjangan sosial ya? Aku SD delanan. PS ini biar. Nah, gue ra pinter nyepik orang tua. Makanya kok lagi aku PS. jinget game. Terus rapati nge-game. Ya, Kotak Boys. cilik. Sampai SMP gue sampai di sini SMP 6. SMP 6. Ah, Sekolah favorit. masa ijo? Iya dong. Enggak. Iyalah. Jangan kuwi peringkat iki SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 6. Baru SMP 4. Terakhir SMP 5 krikil.
judul sampai 3 yo. Favorit ya. Iya. Ya 4 5 favorit lah, 5 favorit di kota kita tercinta. Iya, SMP ki ngomong sini sama. SMP jualan tela-tela. Tela-tela. Heeh. Oh. Zaman SMP. Yang masjid ngono kae bulan puasa. Heeh. Jualan tela-tela. Sing goreng? Goreng dhewe nang pasar dhewe. Kuwi bisnis kuwi dhewean apa piye? Dhewe ya. Modal. Kok duwe ide koyo ngono piye? Yo ada tempat di situ kok. buat Aku jualan. ngerti ono tempat ning kono nganggur ngono. Mm. Dodolan kowe ngono. Terus kowe kok kepikiran tela-tela? Lagi hip tangan kuwi, Mbah, sampean kuwi. Ada rekomendasi sih dolanan tela-tela wae kono. Oh. Masjid. Yang pasar dhewe isu-isu ngono kae kan. Oh, oke. Nah itulah. Kuwi awal mulai Awal. berjualan ning kono ya. Modalnya 50.000 pinjem ibu. Ah. Ya kon balik ke 50.000. 2 hari balik duit 50.000. Kayak Berarti lumayan sukses pas kuwi termasuk sukses ya? apa jualan gue? Jualan tela-tela kuwi. Heeh. 2 hari 50.000. 50.000 modal iki wis kembali itu loh. Iya 2 hari Masih kan. bisa jualan terus. Laris jualan tela-tela dulu. Udah sukses kuwi. Enggak juga. Oh, juga. Enggak juga. Tapi kalau tambah sangu cukup lah. Hah? Tambah sangu tadi ini. Bisa. Tapi kan bulan puasa tok gue THR lah. Oh, nyamani ponakan misalnya ya. Enggak juga dong. Buat diri sendiri. Cukup kami. Enggak suka, itu kok kayak juga balik SMP kan. Itu kok berarti. Kuwi SMP kuwi. Itu kulong gue nih. Berarti ada sebuah tradisi di mungkin nek aku yo. Tradisi ini nek misal bodo. Kuwi engko bulike apa umi ngene ki. Nyangoni mesti ngomongnya. Ya tak sangoni gitu ke permen. Tapi udah gitu kolong ya. Mesti ngono. Mesti ngono. Masih. Maniman. Nah, balik aja tadi ke bisnis SMP. SMP tadi bisnis gur. Kuwi tok tela-tela tok ya. Apa ono meneh? Kuwi sablon iki mulai kapan sih? SMA sablon. SMP lebih fokus ke ini Belajar kan pasti kan? prestasi sih. Belajar kan? Prestasi Prestasi belajar. apa? Ekstrakurikuler. Oh iya. SMP kan silat, Oh iya. Pendekar. pendekar. Habisin waktu itu terus ya SMP sih cuma ada waktu luang terus jualan aja. Nah SMA itu mulai ya itu juga ada waktu luang pada waktu itu. Entah kenapa ketika maksudnya ada kebingungan nih mau ngapain nih gitu kan, pasti mengarahnya ke jualan. Gue SMA, nek gon SMK di satu Tembara. Kelas 1 tuh jualan jaket distro gitu kan zaman itu. Zaman gue sih ngapa sih hype apa sih? Lagi distro. Jaket ke Sing iki ya, parasit iki ya. Coba aduh kan. kayak ngono kuwi terus hoodie kan udah. Udin mulai hijau. Beli bener aku SMP gue kok lagi jual Beli di Instagram kayak jaket kaos Mana Instagram? Instagram Facebook. Facebook ya. Yo zaman gue distro lagi mulai merintis kan. Distro Bandungan ngono kayak ceklot Yang Kotak-kotak itu betul nih. mulai merambah kan Heeh. ning Temanggung. S2 tertarik buat brand sendiri, sekalian sablon sendiri. Nama brandnya dong, kasih tau nama brandnya dong. Cidor Artwear. Cidor Artwear. Wih salah satu brand sing berdirinya hampir bareng dengan AWK. Bareng dengan AWK. Ya. Merintisnya bareng. AWK terus mana pas kuwi? AWK setelah itu ada Goldbrick masuk. Goldbrick. Ada banyak setelah itu. Karena di satu tempat sablon yang sama kan. Pada waktu itu. Setelah pertengahan. Dan berarti waktu itu gue termasuk orang sing merintis distro di Temanggung dong. Yang membumingkan
brand lokal. Pernah tahu kayak sendal Jidor, Sikak Jidor itu juga dia mulai menggaungkan kayak ini loh produk lokal ada nah termasuk Local pride. Local Pride itu termasuk punya Local Pride-nya kaos pertamanya. Kaos-kaos Jidor Art itu terlahir karena ada acara di Banyurip. Jidor apa festival apa ya lagi Jenenge Jidor kuwi. Jidor namanya. Jidor Art namanya. Itu tapi dukune sing gawe kan. Yang buat itu panitianya termasuk bapakku dan yang merintis awal terbentuknya itu juga bapakku dan Pak D gitu. Orang-orang Banyurip lah. Banyurip di sini. Banyurip di. Banyurip tengah. Oh, enggak rumah mbakmu berarti ya? Rumah mbakku. Acaranya kan di stasiun lama itu loh. Ngarep Matahari. Acaranya kan di situ selama 3 hari. Gedung Juang kan sih? Selama 3 hari, Pak. Pameran gue sini. Banyak acara di situ. Bazar. Termasuk bazar kayaknya. Banyak rangkaian acaranya sih. Ya, nonton film dan lain-lain. Dan gue masuk ke acara itu. Masuk di dalam acara Jidor Art. Nah, setelah itu kan memikirkan gimana caranya Jidor Art itu tetap masih ada. Walaupun acaranya nggak ada lagi gitu loh. Dan belum tentu ada lagi setiap tahunnya. Makanya tercetuslah Jidor Artwear. Ternyata Jidor Art itu ada kaosnya loh gitu loh. Nah kita yang berarti itu brandingan dari Jidor Art. Tadinya laman itu. Tapi kita individu buat itu dan atas nama itu dan izin mereka itu. Kok nggak Jidor Artwear kalau sampai sih Mas Wi? Raka berapa orang? Biar mari. 4 sih. Itu juga otodidak banget latihan. Sablon itu sekali latihan. Modal 5 juta. Sekonti modal. Kok bapak? Dimodali macam. Produknya apa sih Jidor Art sih? Jidor Art ya cuma kaos. Kaos sama tote bag. Zaman itu kan zaman itu tote bag. Di tengah-tengah jalan bareng sama AWK itu. AWK kan punya modal banyak lah. Brandingnya ngenteng sih AWK. Dia buka store awal. Nenggon iki kan? Nenggon Jambiroso. Jambiroso. Itu lah. Berapa Jambiroso sih? Jambiroso. Kan saiki kan? Saiki sih ono kan AWK. Itu. Kita nggak kuat dan karena itu di masa setelah PKL dan waktu itu udah nggak ada waktu lagi. Kita stop. Tapi modal udah balik 5 juta. Banyak kondisi itu. Dan kita masih punya bahan banyak lah. Kita pagi-pagi. SMP itu jualan HP bekas-bekas. SMP apa SMA? SMA. Jualan HP juga. HP bekas. Facebook juga kan? Facebook. Main Facebook terus. Zaman gue kan masih Facebook sing naik ya. Zaman itu 2015-16 berarti. Iya 15-16 benar. Nah, kayak yang aku bicarain itu tadi, masa itu 15-16 itu lagi hit-hitnya di Palangka sekarang. Berarti kan selisihnya banyak banget. Jam 5 tahun. Itulah. Kuliah nggak ada jualan pertama Kuliah awal-awal masih belum ada ya. Terus mulai kerja itu ngerasain bener ada yang namanya ini ada modal, ini ada harga jual, ini ada keuntungan, ini ada insentif, ada cuan itu tadi. Berarti aku bisa dong jualan sendiri, aku pikirku gitu kan. Mulai tertarik bisnis, mulai jualan HP itu di
pas waktu kerja itu. Hmm. Emang, wah menyenangkan sekali dapat uang banyak. Gue pernah kerja nih nggon counter kan sebelum Counter. ini. Di counter. Sebelum kuliah ini kan. Gue sing memicu awal. Memicu makanya awal. gue- Oh, aku kayaknya bisnis deh. passion gue makanya nih bisnis. Nah, waktu itu mulai bosku itu mulai tertarik denganku gitu, kayak aku memutuskan untuk kuliah kan. Pada waktu itu untuk kuliah lagi. Aku bilang pamit kan, mau pamit. Mbok rasa kuliah dia bilang. Bisnis wae gue kan seneng bisnis. Buka wae counter meneh apa-apa. Gue bisnis duite. Wah, bodo wae daripada harus kuliah. Kan pada waktu itu kan memang tuntutan orang tua untuk berbisnis, untuk kuliah lagi kan. Enggak apa, mau kuliah aja orang tua. Tapi orang tua aku juga bilang kalau nggak sesuai jurusanku aku nggak mau kuliah lagi daripada gagal lagi kuliahnya. Makanya aku memilih di manajemen bisnis. Informasi lah, kita berdua nih di satu kampus yang sama. Kita kuliah di Universitas Makarya Asia. Kita ngomong gini bukan dibayar. Kita nggak disuruh kampus, cuma cerita aja. Kita masih di manajemen bisnis. Kita semester 8 ya sekarang udah ya. Iya kan? 6. Udah mulai PKL di kuliah. Hampir lah. Terus di kuliah nih, sempat tuh kuliah. Nah, terus Kuliah kemarin tempat ada bisnis kan, sampai sekarang kan, sampai sekarang kan. Coba ceritain dong gimana awalnya bisa terbentuk OMG Salad. OMG ya. Kuliah bisnis OMG kan? Awal emang Awal kan? awal itu ada produk dulu. Oh iya, hairspray, masih hairspray. Masih hairspray itu. Jadi awal kuliah aku memutuskan kuliah di manajemen bisnis. Di situ aku juga ikut course pelatihan bisnis coaching gitu. Selama 3 bulan. Bayar berapa dulu itu ya? 750 apa berapa itulah. Per bulannya. Selama 3 bulan. Terus di situ harus buat produk baru itulah. Kamu harus bisa jual gitu. Gimana caranya? Terbentuklah Masya Hairspray dengan logo yang masih lama, logo Masya yang lama. Itu nggak bertahan lama karena banyak kendala dan banyak kritik sih sebenarnya, dan itu belum bisa direalisasikan lagi saran-saran. Nah setelah itu Mbak kan sering itu kan Mbak udah sering makan salad pada waktu itu. Terus pengen buat salad sendiri dan jadi dan lebih enak. Dia bilang ayo bisnis salad buah gitu. Ya udah kerjain aja kalau memang mau bisnis salad buah. Dengan aku udah belajar branding selama 3 bulan kemarin. Aku branding sendiri semua nih, OMG Salad dan merek, tagline dan lain-lain lah. Persiapannya apa aja semua aku siapin, termasuk juga nama OMG Salad. Terbentuk semuanya siap, PO ikut pameran banyak. OMG Salad tuh dilahirkan tahun 2018 awal. 18 ya? Semester 1 kan? 19 awal. 19 awal. 18 masuk itu pertengahan masuk kan kuliah. 19 awal. Berarti sekarang umurnya udah hampir 3 tahun lebih. Hampir 3 tahun. Dan masih bertahan sampai sekarang kan? Iya. Di teman. Masih berjalan. Terbentuk. Terus alhamdulillah lancar banget di tahun pertamanya. Dan di masa 2019 juga boomingnya Grab. Ya, Grab mulai masuk Food, ya. iya. GrabFood mulai masuk di Temanggung, mulai aktif. Di
3 bulan awal, sekitaran itu 3 bulan 4 bulan awal setelah terbentuknya nama dan terdaftar ke Grab. Sebelumnya kan PU. Terus 3 bulan awal setelah punya outlet terus daftar Grab. Ya. 3 bulan 4 bulan awal aku dapat 100 juta pertamaku. Dapat 100 juta pertamaku. 100 juta. Iya. Wow. Karena setiap bulannya itu omsetnya itu 30-40-an juta Per bulan. per bulan. Omset. Omset Dapat waktu 100 juta dalam 4 bulan. dalam waktu dapat uang 100 juta dalam waktu 3 bulan. Keren. Tahu itu. Tapi uangnya kemana nggak tahu. Pengembangan kan. Nggak, salah satunya dia dapat outlet Maron dan Magelang itu. Magelang ya. Magelang juga modalnya banyak itu. Sempat ada 3 outlet. Sempat Di Maron 1 manggung, di Magelang 1. Magelang pindah 2 tempat malah nih sebenarnya. Pindah 2 kali kan. Magelang 2 kali di RSC, samping RSC sama di Artos. Artos itu juga baru-baru ini tutup kan, karena habis kontrak COVID Habis segala macam. Sekarang cuma ada di Temanggung, Cuma ada di Temanggung stay-nya. di mahkota ya. Tuh. Terus ya COVID ini yang bikin penurunan penjualan omset dan lain-lain, sampai harus tutup outlet dan lain-lain. Habis itu mikir kan mau kemana gitu kan, mau diapain gitu. Menurutmu di COVID ini ada ini nggak sih, kayak perbedaan atau ada pengaruh ke penjualan apa di perkembangan bisnis berdasarkan pengalaman dari misalnya tadi ya? Gimana? Dimulai COVID ya, endingnya kita harus putar otak banget sih. Mau putar otak banget gimana caranya biar tetap berpenghasilan kan gitu. Kebetulan aku udah punya nama itu 2019 juga terbentuk nama itu barengan sama OMG. Itu ada ini Berbatagor Ya. yang kita kerjain ini sekarang. Gimana caranya tetap berpenghasilan dan bisnisnya nggak gini-gini aja gitu loh, dengan konsep yang direncanakan 7 bulan ya, 7 bulan dengan konsep kemitraan yang alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Di masa COVID, walaupun di masa COVID. Sekarang kita coba bahas ini Berbatagor. Ini bisnis yang berjalan. Kalau dihitung dari mulai opening kemarin, Udah berhasil. ya. Benar-benar udah berhasil. Ini udah masuk bulan ke 5 atau 6? Segi apa tuh? Saya Juni 5. Juni mulai masuk ya, Februari Kan kita mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini bulan ke-5. Bulan ke-5 kita opening. Ya itu kan 4 bulan lah. Ya enggak genap akhir ya. 22 Februari. Itu kita mulai opening. Sebenarnya ide ini lama kan? Ide lama. Kalau namanya udah 2019. Iya, nama dari itu. 2019. Realisasinya mulai dipersiapkan 2020. Agustus 2020. Jalan 7 bulan lah setelah sebelum open sampai kita Persiapan, opening Februari tanggal 22. Stand pertama kita di Indogrosir. Sampai sekarang masih ada. si Terus kita dapat, jadi konsep dari bisnis kita itu kemitraan. Coba di sini pasti kayak ada yang ganjel, perbedaan dari mitra sama cabang itu apa? Kemitraan itu kita membuka peluang untuk orang lain
kerjasama mengembangkan bisnis dengan nama satu nama dengan satu nama gitu loh. Artinya modalnya itu dari orang lain gitu, Dari mitra. dari mitra itu sendiri gitu modalnya. Ya, kemitraan itu ya jadi mereka itu pinjam nama kita, pinjam produk kita untuk dijual mereka dan saling menguntungkan. Nah, bedanya cabang bisa diambil dari uang pribadi, bisa diambil dari investor, itu cabang. Tapi yang ngurus store pusat. Yang ngelola operasional dan lain-lain ya pusat. Sendiri, dikelola sendiri. Kalau kemitraan, pengelolaan operasional dilakukan oleh mitra gitu. Jadi lebih simpel sih kalau kemitraan. Jadi 100% keuntungan itu punya mitra. Jadi ini kalau kemitraan tuh biasanya no royalty untuk kita sebagai founder. Tapi ada juga yang menerapkan presentase keuntungan royalty. Nah di mitra ini Itu bedanya franchise dengan kemitraan. coba kita jabarkan dulu perbedaan dari franchise sama mitra. Jadi ada Franchise tiga itu, nih. Franchise itu ya biasanya sistem operasional keuangan dan lain-lain itu memang 100% biasanya dilimpahkan ke founder gitu, pemilik bisnis, pemilik nama brand. Tapi kalau kemitraan cuma meminjamkan aja untuk operasional setiap harinya, mereka hanya membeli bahan baku dari kita dan itu pun nggak semua bahan baku kita mitra harus beli ke kita gitu. Dan nggak ada royalti kalau kemitraan. Nah, franchise bisa aja ada royaltinya. Berarti kalau mitra nggak mungkin ada royalti juga, atau mungkin juga ada. Mungkin ada, bisa aja. Cuma lebih ke franchise dan kemitraan itu tentang perizinan sih. Tentang perizinannya. Jadi kalau franchise ya harus wajib punya SIUP kan. Ya, izin waralaba namanya. Iya juara laba sih. Kalau kemitraan masih aman, di tahap aman, kayak nggak harus nih tapi bisa jalan karena sudah ada kesepakatan kedua belah pihak gitu loh. Dan itu legal. Karena kita kesepakatan Tanda tangan materi berbadan hukum. berbadan hukum. Jadi kalau misalkan bermitra sama kita itu bisa dikatakan sudah legal. Sudah legal, bisa dikatakan gitu, karena kita bersepakatan dengan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak ada paksaan kan di situ. Kita menjabarkan keuntungannya seperti apa haknya mereka, apa kewajiban mereka gitu. Dan kemitraan lebih ke mitra itu lebih bisa untuk mengembangkan produknya itu. Jadi sah-sah aja ketika Mas, aku saran ini kalau dibuat gini gimana, boleh-boleh aja ketika kemitraan, karena gimana caranya merek itu berkembang gitu. Tapi kalau franchise lebih ke harus plug, harus wajib mengikuti Prosedur dari pusat ya? banget pusat gitu loh. Nggak bisa lebih mengembangkan lagi gitu, kayak aku saran ini nggak bisa, harus ikut pusat. Jadi mungkin sedikit informasi aja kalau misalkan di beberapa franchise atau di mitra itu dia ada yang memakai sistem royalti. Jadi royalti itu pembayaran tiap bulan. Itu nanti ada di surat perjanjiannya. Biasanya 2 sampai 2%. 2% sampai 5 lah. 2 sampai 5%. Terus ada juga yang memakai sistem beli bahan baku. Jadi bahan baku itu semua dari pusat. Franchise itu hanya dia membeli bahan baku, terus dia dimasak di situ. Bahkan ada udah dimasak, tinggal ngejual doang. Nah, tapi di sistem ini baru Batagor, kita nggak pakai royalti kan? Nggak pakai royalti. Kita juga bahan baku bebas beli. Dibebaskan.
dibebaskan untuk mitra silakan membeli ya. Mana ada satu bahan baku yang khusus dari kita kayak bumbu rahasia gitu kan, Rahasia, dari kita, wajib dari kita. Mungkin kita cerita sedikit tentang sejarah ini baru Batagor nih. Mungkin beberapa mitra, bahkan beberapa mitra ada yang belum tahu apa sejarahnya ini baru Batagor. Tentang Batagornya tuh. Tentang sejarahnya, kenapa kita bisa muncul ide ini baru Batagor? Nah itu karena Ini berawal dari percakapan kita berdua waktu kita jalan-jalan ke pantai. Oke. Aku agak lupa tapi silakan jelas. Jadi ceritanya itu kita waktu itu kita gabut, kita ke pantai melihat sunset. Habis nervisin laptop Toshiba jelek. Toshiba merah. Toshiba yang rusak. Kita ke pantai, waktu jalan itu kita sempat mikir, Mas Satria ini dia salah satu orang yang suka banget sama Batagor Temanggung. Betul. Dan itu kebawa di Jogja. Di Jogja dia sempat nyari-nyari beberapa Batagor yang sesuai sama seleranya. Ternyata nggak ada nih Batagor Temanggung di Jogja. Yang ada di Jogja itu cuman Batagor Bandung. Di Magelang juga jarang. Di Magelang juga jarang. Batagor Temanggung itu sebenarnya ada di Wonosobo ya. Wonosobo ada kan? Ada di Wonosobo. Tapi di Jogja jarang nih. Kenapa kita nggak bikin Batagor di Jogja? Batagor Temanggung di Jogja. Peluang nih bagus juga. Peluang banget. Kenapa nggak jualan di sana? Toh di sana juga, toh di sini juga banyak orang suka jajan. Di sini, di sana pun orang yang jual Batagor laku banget. Bahkan dari luar kota nyempetin datang ke Temanggung beli Batagor. Kenapa kita nggak bikin Batagor ini ke seluruh kota? Mendekatkan pembeli dengan customer. Istilahnya jemput bola kan. Lucu juga ini kita punya mobil ada stikernya Batagor. Kan sempat muncul kan dengan kita dewe kan. Bagus sih. Itulah awal muncul kita bikin ini baru Batagor cerita awalnya. Kita mulai cari-cari bahan. Kita bikin resep. Kita bikin lama banget. Suwi ini pol. Kita nyari resep. Ya tiap Batagor tadi. Sampai putus asa. Kita bahkan sampai 2-3 kali kan. Berhenti coba lagi yuk. Berhenti lagi coba lagi yuk. Jadi cireng, pempek, tambahi saus sayur enak. Jadi sebenarnya ini baru Batagor itu bukan bisnis yang kita mulai secara sembarangan. Enggak. Kita mikir bener-bener kita bikin resep tuh nggak ngawur tiba-tiba enak. Kita udah sering gagal bikin resep dulu sampai akhirnya jadi sebuah resep yang menurut kita udah ini enak nih, ini mendekati Batagor di Temanggung, bahkan bisa dibilang hampir sama. Dan akhirnya kita berani rilis ini baru Batagor. Sekarang pertama kita di Yogyakarta. Ya emang tujuan kita ke sana. Tujuan kita ke sana. Realisasi Februari lah gitu. Dan alhamdulillahnya tuh responnya positif dengan produknya. Kita opening nih. Kita opening 2 hari 200 lebih cup habis lebih dalam 2 hari. Gila rasanya. Mati banget sih. Padahal udah berapa orang aja itu. Itu pun banyak bener yang ketolak. 7 orang yang bantuin. Dia masih kelas yang ketolak kan Mas Dwi kan. Mungkin turut TKB sampai 300 lebih so. 2 hari kita opening. Luar biasa sih antusiasnya Jogja. Jakarta gila, keren. Itu yang bikin kita lebih semangat lagi jualan gitu dan menerapkan sistem kemitraan yang mulai itu Februari mulai awal jualan. Terus ada satu mitra ya. Mitra pertama itu dulu. Enggak dong. Apa
opening berikutnya. Oh, opening pertama Sentolo. Enggak dong. Sentul Temanggung dulu. Temanggung dulu dong. Mana ada Temanggung akhir-akhir. Maksud ah? Sentolo dulu. Sentolo baru-baru ini, Bos. Oh, tanda tangan kontrak pertama Sentolo. Tanda tangan kontraknya. Tanda tangan kontrak pertama Sentolo bener. Tapi realisasinya kan Temanggung dulu tuh. Ya, tapi openingnya opening Temanggung dulu opening, baru outlet Sentolo. Palangka dulu. Palangka ya. Palangka, Sentolo, baru ke Sumenep. Palangka Sumenep. Terakhir Gedean kemarin. Jadi kita udah punya 6 outlet. Pertama di Indogrosir, kedua kita opening Temanggung, ketiga kita opening Palangka Raya di Jakarta Raya, keempat kita opening di Sentolo, Gunung Kidul, Kulon Progo, sorry Mas Wi. Terus habis itu kita ke Sumenep, Madura. Terakhir kita di Gedean di Jakarta juga. Ya ke-6 kan kemarin. Baru kelar kemarin minggu kita. Sentolo sih tadi. Sumenep sih, Bang. Sentolo dulu baru Sumenep, Bos. Kita terakhir takut Sumenep ya? Apa? Iya. Terus baru Gedean. Sumenep baru kepotong iki kan? Sumenep dulu. Sumenep itu awal-awal puasa. Iya. Sentolo pertengahan puasa. Oh iya benar. Benar. Oh iya benar. Kita sampai belum puasa karena belum puasa Sumenep. Kita balik puasa langsung sahur. Minggu Senin puasa. Selasa. Itulah. Lalu kita balik habis itu kita sahur langsung besoknya puasa. Habis itu beli Sentolo tengah puasa benar. Habis itu puasa kita break dulu bentar sampai Lebaran kemarin. 4 bulan lah 6 store, 6 outlet. Ya, semoga terus berkembang lah itu bisnis ini karena kenapa bisa secepat ini ya karena harapannya sih di masa pandemi memang banyak orang yang gagal di bisnis dan tutup gulung tikar gerobak mereka yang jualan tadinya tidak berfungsi lagi, kita fungsikan lagi karena memang sangat fleksibel kemitraan kita. Kayaknya kalau dilihat nggak ada yang kemitraan kayak kita gitu yang memang benar-benar cari tahu kondisi mitranya seperti apa dan mencarikan solusi untuk mitranya gitu loh. Sistem kemitraan kita itu kekeluargaan. Jadi dari awal kita membentuk gimana caranya mitra sama pusat sama kita itu keluarga. Jadi apapun masalah di mitra kita bisa bantu mereka, kita bisa ikut mikirin kayak gimana kendala mitra. Sampai kemarin penjualan cepet nurun, kita kasih giveaway, kita kasih donasi segala macam. Tapi ini bisnis yang bagus sih. Maksudnya bisnis ini bener-bener baru banget dan membantu orang lain banget sih. Iya itu benar. Nambah penghasilan mereka kan. Itu sih yang nggak nyangka ternyata konsepnya berjalan dengan mulus sih. Ya pasti ada kendala-kendala tapi overall bisa diatasi lah. Masih bisa. Itu sih pengalaman kita. Sampai saat ini kita masih berjuang, kita masih bekerja keras di bisnis ini baru Batagor. Ini buat teman-teman yang pengen gabung sama keluarga kita silahkan cek IG-nya. Sangat diperbolehkan. Silahkan cek IG-nya di ini baru Batagor. _official. OMG salad juga. Salad. Terus promote UMKM. Oh ya kita lagi ngerjain hal yang lama udah kita nggak kerjain. Jadi kita sebenarnya punya akun namanya Promote UMKM 100 ya. Promote UMKM guys. Promote UMKM 100. Ya Promote UMKM 100 sorry.
itu sebenarnya udah lama banget, 2018 malah kita. 2019 18 dong, sampai belum masuk pas itu kok. Bareng OMG, bareng ini, baru Batagor bareng. 18 kita udah mulai bikin format UMKM, sempat vakum kemarin karena kita mulai hidupin lagi. Ada beberapa calon-calon admin yang udah mulai bergabung. Ya semoga semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Banyak Sesap kopi bos. Sesap kopi. Besok Sesap kopi secepatnya kita akan rilis 2022 lah. Amin. Semoga semuanya lancar. Terdekat target kita mobil. Insya Allah. Amin. Terdekat sih kita dari orang-orang yang siap bergabung dengan kita untuk mengembangkan Tim ini berbatagor. tim. Nggak cuma ini berbatagor tapi yang lainnya. Ya, semoga membuka lapangan rezeki untuk orang lain. Amin. Tentunya dengan konsep-konsep yang kita kerjakan. Amin. Terus apa lagi apa yang kita bisa sampaikan di podcast pada malam hari ini? Sedikit untuk ending lah, kita kasih ending jangan masalah lah. Udah lumayan juga nih, udah 1 jam juga ternyata. Wah 1 jam lagi bos. Kita kasih, lu ngasih satu kalimat terakhir tentang bisnis kan? Tentang bisnis nih. Udah kalimat terakhir ya. Oke. Kita pikirkan dulu, jangan tergesa-gesa. Ntar ngawur. Apa tuh? Udah siap? Aku sih nanti tinggal ngomong aja. Kamu udah siap ya? Kayaknya. Oke, kita mulai dari Mas Adria dulu sah. Kalau aku sih bisnis ya. Maksudnya apa sih maksudnya? Buat motivasi buat teman-teman yang mulai bisnis atau yang iya. sudah ada bisnis. Oke. Kalau yang belum mulai bisnis sih persiapkan apapun yang ada di dalam bisnis. Dan kalau yang belum mulai bisnis, mulai tanya-tanya dan cari tahu semuanya tentang bisnismu itu, apa yang kamu mau kerjakan, dan kerjakan aja apapun itu, kerjakan dulu aja gitu loh. Oke. Terlalu banyak konsep juga nggak bagus, tapi tanpa konsep juga nggak bagus. Benar. Semuanya harus seimbang dan di timing yang tepat gitu. Waktu yang Waktunya yang tepat. Kalau waktunya nggak tepat ya percuma, bisnisnya bakal redup dulu sebelum berkembang gitu kan. Benar. Itu sih. Kalau yang mulai udah ada bisnis ya kerjakan semaksimal mungkin, fokus, jangan mudah goyah dengan keadaan sih. Semuanya pasti ada solusinya. Tapi kalau memang dirasa sudah mentok, kadang bisnis itu memang harus dihentikan. Ya, ada waktunya. Ada waktunya kalau memang sudah mentok itu loh. Entah karena keadaannya, entah karena finansial atau apa. Benar. Kalau mentok ya udah mending stop, kita ganti Bisnis lain. konsep lain, strategi lain yang lebih cocok dengan timelinenya gitu. Benar. Tetap semangat lah untuk para pengusaha muda lah, Ngejar cuan. ngejar Tuhan, kerja terus duitnya kayak. Amin. Amin. Dari Mas Abi apa ini? Mungkin kata-kataku basi, udah banyak orang yang ngomong kayak gini. Kalau kalian nggak mulai, kebanyakan konsep, ini nggak usah dikerjain sekalian. Konsep itu bagus. Tadi aku ngulangin kata Mas Adria, konsep itu bagus. Kalian perlu memikirkan konsep, kalian perlu memikirkan manajemen resikonya. Cuman kalau nggak dimulai, buat apa mikirin semuanya? Lakuin aja dulu. Nah, di tengah jalan kalian pasti nemuin masalah, pasti nemuin solusinya juga pasti. Learning by doing. Learning by doing. Itu
belajar dari pengalaman. Itu lebih enak sih. Tapi saranku harus punya mentor. Ya benar. Mentor itu penting. Mengarahkan kamu lah. Kalau ada lubang biar nggak terjun ke lubang itu. Benar. Gitu. Terus kalau memang mau teman-teman ada kebingungan atau apa yang perlu ditanyakan, kita open banget untuk sharing-sharing. Silakan Tentang bisnis. cek IG kita. IG Mas Satria. Di IG Mas Satria kita sering banget buka pertanyaan-pertanyaan soal bisnis, sharing-sharing. Nanti bakal ditaruh di deskripsi kalau nggak lupa. Agak lupa tulis. Ntar sih tulis santai aja. Kalau nggak lupa ya tak omongin aja lah mending. Di IG @satria_maulana_stioko. Betul. Itu kan? Tok lah. Tok. Itu aja. Di situ banyak sharing-sharing tentang bisnis, tentang perspektif saya pribadi mengenai bisnis dan mengenai apapun yang perlu saya sharingkan ke kalian sih, ke teman-teman. Betul. Mau jadi apapun kalian, mau setinggi apapun jabatan kalian, kalau kalian menjadi karyawan, gaji kalian nggak bakal lebih tinggi dari bos. Tapi mau sejelek apapun bisnis kalian, kalian bosnya. Tapi kadang kita harus jadi karyawan dulu, bos. Kadang kita jadi karyawan dulu. Memang harus seperti itu sebenarnya itu untuk kita belajar memposisikan diri nanti ketika jadi bos, memposisikan diri jadi karyawan itu seperti apa gitu. Ketika kita udah tahu tuh rasanya jadi karyawan seperti apa, kita jadi bos, jadi owner yang lebih ngerti dengan karyawannya. Ya. Itu juga pengalaman ketika menjadi karyawan gitu. Apapun itu ya, kalau dari saya yang terakhir adalah be brave, be yourself. Yang artinya Apa ya, lupa, tapi nggak jadi lupa. Be brave artinya harus berani menjadi diri sendiri lah. Be brave, be yourself. ya itu be yourself. Be brave, jangan takut akan berbeda. Pokoknya jodi wis, Cuk. Aku udah konsepnya. Be brave, be yourself. Jangan takut untuk berbeda. Jadilah diri sendiri. Kayak kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.